Cuma kalau Niki flashback lagi, kalau misalkan ada papa gitu, ya pengen juga sih jadi ustazah. Hidup Niki pasti akan jauh lebih berbeda. Meninggalnya kan kanker rahim, itu dia yang makanya Niki kenapa sampai sekarang masih suka bantu anak-anak yang kena cancer gitu, atau siapapun itu kan lagi sendiri gitu. Kadang ngebayangin mereka, pengen kayaknya muter waktu ulang semua gitu supaya hidup Niki bisa lebih baik. Belum siap sih sebetulnya jadi yatim piatu sampai detik ini pun Niki nggak pernah kepikiran kok bisa ya Niki nggak punya orang tua sekarang. Nik, aku mau tanya sedikit tentang keluarga. Niki pernah bilang, ayah aku sih bukan orang biasa. Waktu itu kalau nggak salah kerja di Krakatau Steel ya. Ayah waktu kamu kecil tuh gimana cara didiknya, keras atau gimana? Papaku Padang, jadi dia menyamaratakan anak perempuan dan laki-laki. Keras iya. Jadi kalau aku misalkan mau minta sesuatu, anak-anaknya tuh harus ranking dulu. Nggak boleh lewat dari 3, harus 1, 2, atau 3 gitu. Jadi memang dari kecil Niki sudah dididik dengan sekeras mungkin sama papa. Tapi itu Niki rasain sekarang. Ketika Niki sudah dewasa, ternyata apa yang papa Niki lakukan itu ada dampaknya di diri Niki gitu. Tapi karena Niki cewek satu-satunya juga, mungkin ada yang spesialnya. Niki tuh dari dulu Bu, dari Niki kecil sampai Niki ingat sampai SMA itu Niki tuh selalu disuapin sama papa. Tapi nggak pakai sendok, jadi kayak nasi dikepel-kepel gitu. Apa ya palingan cuman itu aja sih yang Niki ingat. Terus nggak ada yang, maksudnya sama aja sih sama didikan orang tua yang lain. Cuman mungkin kalau papa memang agak sedikit keras. Disiplin. Iya, dia dipukul gitu. Tapi bukan dipukul yang gimana-gimana. Tapi ya itu tadi, kalau mau minta sesuatu pasti Niki harus ranking terus. Makanya Niki jadi, orang nggak tahu kalau Niki tuh pintar, karena yang orang tahu ketika Niki sudah menjadi selebriti, keluarnya dengan cara yang tidak bagus gitu kan, berantem dengan orang awal mulanya. Jadi orang tuh selalu sekarang tuh berpikirnya dari dulu sampai sekarang ya Nikita ya begitu aja. Mereka tidak pernah tahu masa kecil Niki seperti apa gitu, Niki keluarganya bagaimana. Yang mereka taunya ya yang jelek-jeleknya aja. Tapi kamu waktu kecil memang ranking terus nih? Ranking terus. Alhamdulillah. Makanya tadi ya bisa jadi ketua OSIS juga. Betul. Ya. Dan itu turunan ke anak Niki yang gede, Loli, itu dia IQ tertinggi di sekolah. Oh hebat dong gitu. Ya. Makanya maksudnya walaupun Niki yang dikenal orang begajulan gitu, tapi alhamdulillah anak Niki sama keluarga Niki sih bisa semuanya anak berpendidikan. Ya. Tadi bilang kamu ranking di sekolah, tapi kamu juga bandel, tadi suka berantem, terus kamu juga suka kalau jajan di sekolah nggak bayar. Ya, itu bener ya? Bener. Aku pernah dikeluarin dari sekolah juga pernah. Oh ya? Waktu itu aku sekolah di ISMIP Gemegawita Cikokol Tangerang. Jadi abis berantem sama orang ya kan, orang tua aku dipanggil tapi aku takut karena papaku tuh kalau marah ngeri banget gitu. Akhirnya aku diam, tapi aku nggak boleh masuk sekolah sampai akhirnya aku nggak ikut ujian. Nah di situ papaku, aku takut kan karena kan selalunya setiap ujian atau apapun itu harus kasih nilai sama orang tua. Dulu kan pakai nem Bu, nggak kayak sekarang. Nah jadi pas udah pengambilan rapot, papa tuh nanya, kok kamu nggak ke sekolah gitu kan? Enggak, nanti aja diambilnya segala macam gitu. Akhirnya papa Niki datang sendiri ke sekolahan dan ngecek bahwa anaknya sudah 2 minggu nggak masuk sekolah, akhirnya dikeluarin gitu. Kalau bandel suka ribut mungkin karena emang Niki anak cewek satu-satunya dikelilingin sama cowok semua gitu. Jadi kalau di terpengaruh sama kakak-kakak ya atau saudara ya? Iya, jadi cucu pun Niki cewek satu-satunya saat itu. Cucu perempuan tuh baru-baru tahun-tahun ini aja, dari tante, dari Niki. Selebihnya tuh cowok semua. Nah jadi di rumah pun kalau berantem sama abang tuh ya tonjok beneran, sampai berdarah, ngocor gitu, dijedotin ke tembok. Dia juga Niki tendang gitu kan. Jadi emang makanya tomboy ya? Iya, jadi emang udah gimana ya, kalau namanya di lingkungan cowok semua gitu, ketika lihat cewek yang agak gimana-gimana kayak kesel, tendang aja langsung gitu. Iya dulu aku gitu, makanya aku jadi ketua geng lumayan ditakutin di situ gitu.
Dari situ tapi nakalnya Niki bukan nakal-nakal yang kayak anak-anak lakuin. Narkoba tuh Niki nggak pernah, hamil di luar nikah nggak pernah gitu. Alhamdulillahnya sih itu sih. Nih kamu cukup dekat dong ya sama ayah ya waktu kecil. Apakah semua permintaan dari ayah kamu itu kamu penuhin atau kamu ada hal-hal yang belum penuhin pada ayah? Kalau papa sih orangnya nggak muluk-muluk ya. Dia pengennya memang papa Niki tuh keluarganya memang keluarga berpendidikan semua. Jadi dari adeknya sampai kakaknya tuh semua ada gelar S1, ada yang dokter. Ya dia pengen Niki jadi dokter tadinya. Terus pas gara-gara pergaulan, belum pergaulan deh, waktu Niki masuk pesantren itu lulus SD. Jadi mau masuk SMP. Niki sendiri yang minta untuk masuk ke pesantren, gak tahu kenapa tiba-tiba pengen masuk pesantren aja, itu masih kecil. Keluar dari pesantren SMA, nah itu udah mulai begajulan gitu. Karena dulu kan sekolah kalau dari rumah itu pakai kerudung. Pas sampai sekolah pagar lepas pakai rok yang segini kayak gitu, hijab dilepas. Lama-lama ketahuan sama papa tuh jadinya kepengen Niki jadi ustazah gitu kan. Cuman Niki pikir kayaknya itu bukan Niki banget. Jalan ya. Cuman kalau Niki flashback lagi kalau misalkan ada papa gitu, ya pengen juga sih jadi ustazah. Maksudnya mungkin hidup Niki pasti akan jauh lebih berbeda. Dari sekarang. Itu sih yuk. Tapi kalau sama mama hubungannya baik juga. Baik. Mama dulu katanya meninggal waktu Niki masih sangat muda ya? Anak Niki 2 tahun, berarti udah 11 tahun. 11 tahun. Meninggalnya kan kanker rahim. Itu dia yang makanya Niki kenapa sampai sekarang masih suka bantu anak-anak yang kena cancer gitu atau siapapun itu, karena Niki tahu banget perjuangan orang yang sakit cancer itu kayak gimana rasanya. Niki tuh nggak pernah nyangka sih Bu bakal jadi anak yatim piatu semudah ini. Niki tuh kalau lagi sendiri gitu kadang ngebayangin mereka, pengen kayaknya muter waktu ulang semua gitu supaya hidup Niki bisa lebih baik, supaya Niki tuh belum siap sih sebetulnya jadi yatim piatu. Sampai detik ini pun Niki nggak pernah kepikiran kok bisa ya Niki nggak punya orang tua sekarang gitu. Tapi alhamdulillah, makanya Niki alhamdulillahnya walaupun Niki kawin cerai, Niki punya anak yang pinter-pinter, yang nurut. Itu sih yang selalunya biasanya suka ngobatin Niki kalau di saat Niki lagi kangen sama mama sama papa. Itu sih yang biasa Niki lihat. Niki biasanya di kamar gitu, anak-anak Niki kumpulin. Jadi rasa sedih yang Niki lagi pikirin tuh hilang kalau ngeliat muka mereka gitu. Pasti mama sama papa seneng banget kalau lihat cucu-cucunya semua. Tapi ini waktu ayah sama ibu nggak ada, Niki udah sukses? Belum sama sekali. Pasti kalau juga ngeliat kamu sukses pasti seneng banget ya. Harusnya iya. Apalagi kan almarhum mama tuh salah satu orang yang ngedorong Niki untuk masuk ke dunia entertainment. Jadi mama tuh dulu dirawat 8 bulan kurang lebih di rumah sakit Pelni Petamburan. Itu belum jadi artis saat itu. Niki biasanya mama habis di kemo, habis di laser itu kan sakit, terus Niki anterin, kita duduk nyalain TV yang di setel itu. Dari dulu emang trans tuh mama tuh suka. Dulu tuh banyak acara-acara komedi kayak aja ada Haji Bolot, ada almarhum Omas. Kita kalau lagi berdua di rumah sakit selalu menghayal, mama tuh bilang, "Nik, kamu coba deh kamu bisa satu panggung sama mereka gitu." Mama mau? Iya mau, mama pengen lihat kamu ada di TV gitu. Akhirnya temen Niki masukin pendaftaran. Dulu di Jika Aku Menjadi itu udah pakai pendaftaran kan Bu. Daftar tanpa sepengetahuan Niki, akhirnya Niki dipanggil. Terus pas lagi mama mau kemo, Niki bilang, "Ma izin dulu ya gitu, mau ngapain?" "Enggak, mau pulang dulu ke rumah." Pada Niki syuting tuh daerah Bogor sananya lagi. Ya udah, pas itu Niki tanya sama orang trans, "Ini kapan ya tayangnya? Kalau mau tayang kabarin ya," gitu.
terus dikabarin kita nonton sama-sama. Mama Niki kaget. Seneng dong Iya. Mama ya. Itu kamu? Iya itu Niki, kapan syutingnya gitu. Ngelihat dia tersenyum saat dia habis di kemo, itu jadi suatu hal yang bikin Niki sampai sekarang nggak bisa dilupain. Padahal dia senyumnya itu sambil nangis. Udah dari situ Niki bilang, gimana ya, gue pengen nyenengin nyokap gue nih, dia seneng banget sama Haji Bolot gitu. Oh ya udah, akhirnya Niki cari-cari. Ya sampai sekarang apa yang Mama Niki sebut. Makanya Niki terima kasih banget dikasih program Nikita Kepo. Karena Niki bisa ketemu sama artis-artis yang Mama Niki suka. Gitu. Makanya kan kalau kayak Po Ati, Niki selalu bilang, Mati itu favoritnya Mama Niki loh gitu. Jadi setiap Niki tanya ke kreatif, bintang tamunya siapa? Ini, wah Niki senang banget. Niki pasti akan ngomong di on airnya. Orang-orang yang jahat sama Niki juga pasti akan berpikir 2 kali untuk ngelakuin hal-hal yang buat Niki jadi terpuruk gitu. Makanya kenapa musuh-musuh Niki tuh kayaknya kalau mau nyerang Niki enak banget karena mereka tahu karena Niki kan udah yatim piatu, keluarga Niki pun tidak pernah diekspos gitu. Selain suka sama artis-artis itu emang seneng dangdut? Parah, tiap pagi itu selalunya kalau bangunin anak-anaknya sekolah ya pakai musik dangdut gitu. Sampai sekarang pun Niki selalu teriang-iang. Dan kenapa jadi suka dangdut juga ya karena Mama memang dari dulu. Makanya Niki selalu bilang sama orang-orang, lu mending gak usah cari ribut sama gue deh gitu. Kalau Niki tuh selalu cari ribut ya Niki punya wadah itu Niki pergunakan dengan baik gitu. Mau orang itu suka atau tidak, yang penting Niki sudah menyuarakan apa yang benar. Niki maunya bercerai gitu, tolong lepaskan saya. Tapi kan orang-orang taunya Niki yang bermasalah gitu. Katanya Tuhan juga melarang perceraian, tapi kan Tuhan juga akan melarang orangnya untuk tidak bisa hidup bahagia. Nah aku sekarang udah gak terlalu mikirin soal pasangan. Aku sekarang mau membahagiakan diri aku aja. Membahagiakan diri aku gimana sih? Aku selalu tanya sama diri aku sendiri, oh ternyata dengan operasi terus hasilnya bagus, itu aku udah bahagia banget. Kalau buat Niki merubah bentuk menjadi lebih indah untuk dipandang gak ada salahnya. Isi selalu berdoa sama Tuhan. Nanti ketika Niki sudah tidak bernyawa lagi, kalau masih ada kehidupan yang berikutnya, Niki pengen jadi anak Mama sama Papa Niki lagi aja.